Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang spending habit. Nah, yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1920103039. Kemudian ada Nailul Ula dengan NIM 1920103001. Kemudian ada Suci Kusuma Wardani dengan NIM 1920103007. Kemudian ada Wilda Maulidina dengan NIM 1920103040. Kemudian ada Tasya Islamia dengan NIM 1920103042. Kemudian ada Dela Eka Saputri 1920103049. Dan ada Dwi Lailatul Fitria 1920103054. Dan ada Nur Abadia dengan NIM 1920103086. Dan ada Sylvia Rizka Amanda 1920103087. Pengertian. Pengertian. Menurut Mitchell 2008 dalam buku The Backward Art of Spending Money, bahwa spending adalah sesuatu yang dinilai menyenangkan dalam mengeluarkan atau membelanjakan uang. Dari hal pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa spending habit adalah kebiasaan mengeluarkan atau membelanjakan uang. Next. Selanjutnya yaitu indikator spending habits. Sebelumnya, Kumins telah melakukan penelitian mengenai spending habits ini, dan beliau merinci spending habits ke dalam 3 indikator. Yang pertama ada konsep perencanaan, yang kedua ada konsep menabung, dan yang ketiga ada konsep pembelian. Konsep perencanaan ini merujuk kepada rencana seseorang dalam mengeluarkan uang atau menghabiskan uangnya. Lalu konsep menabung merujuk kepada kepemilikan tabungan atau tidak. Dan yang terakhir, konsep pembelian untuk hal yang dianggap penting merujuk pada pembelian barang yang menjadi kebutuhan utamanya. Next. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran atau dari faktor pribadi sendiri dibagi menjadi 2 sebenarnya faktor pengeluarannya. Ada 2, yaitu faktor pribadi dan faktor luar. Faktor pribadi ada sumber daya pribadi, posisi dalam hidup, adat latar belakang dan agama, nilai dan tujuan. Yang pertama sumber daya pribadi. Sumber daya pribadi mencakup waktu. Waktu seiring zamannya sekarang ini barang itu selalu up to date. Jadi seseorang itu berkeinginan untuk mengeluarkan, membelanjakan uangnya itu untuk memenuhi gengsinya tadi. Uang pendapatan atau penghasilan itu berpengaruh pada faktor spending habits ini. Energi itu seperti keperluan dalam memasak, keperluan rumah tangga intinya. Jadi mereka itu ada keinginan untuk membelanjakan uangnya untuk keperluan rumah tangga tersebut. Keterampilan dan kemampuan ini memanajemen keuangannya sendiri, itu cara mereka bagaimana untuk pada spending habit. Kedua, posisi dalam hidup. Usia seseorang biasanya itu usia remaja gini pasti mereka akan melakukan pemborosan yang sangat besar.
karena lingkungan, karena temannya gitu bisa jadi untuk pemborosan. Status perkawinan bisa juga karena faktornya kan pasti kalau selesai perkawin pasti ada kebutuhan khusus yang harus dibeli. Jenis kelamin ini sangat berpengaruh karena biasanya seorang wanita itu lebih sering membelanjakan uangnya daripada seorang laki-laki. Status pekerjaan ini juga bisa mempengaruhi spending habits dan gaya hidup seseorang itu sederhana atau modern yang seperti orang kota. Yang ketiga adat, latar belakang dan agama. Ini juga karena faktor lingkungan. Lingkungannya itu menjurus ke arah modern atau tradisional. Kalau ke arah modern pasti mereka akan melakukan spending habits. Nilai dan tujuan dari suatu barang itu. Nilainya apa dan tujuannya pasti karena up to date. Barang up to date jadi pingin gaya yang bagus. Sama kayak seperti posisi dalam hidup tadi. Jadi semuanya ini itu saling berkesinambungan. Next. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pada faktor luar. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Misal, suku bunga naik, pinjaman mobil pun menjadi tinggi, sehingga menyebabkan lebih sedikit orang yang membeli mobil. Yang kedua yaitu faktor kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di era modern ini memberikan pengaruh dalam pengeluaran konsumsi masyarakat. Melalui perangkat komunikasi yang terhubung internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal, seperti belanja tanpa harus pergi ke toko, tanpa harus antri, dan pergi keluar rumah. Semua hanya melalui aplikasi. Hal ini dapat mempermudah, lebih cepat, praktis, dan efisien saat belanja. Dan dari kemajuan teknologi ini, banyak masyarakat yang suka membeli barang-barang inovasi baru, peralatan yang berteknologi tinggi seperti permainan elektronik baru, perangkat pemanas surya baru, gadget baru, iPod, dan lain-lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Jadi saat masyarakat berencana membeli suatu produk atau barang, harus mempertimbangkan dulu apakah produk tersebut aman secara ekologis di lingkungan sekitar kita apa tidak. Hal ini sangat mempengaruhi pengeluaran yang digunakan untuk membeli produk tersebut. Faktor yang keempat yaitu tekanan sosial. Tekanan sosial adalah sesuatu yang mengharuskan seseorang agar bertindak dengan cara tertentu agar dapat diterima oleh kelompok masyarakat. Biasanya terjadi pada teman sebaya, saudara, maupun rekan kerja. Kelompok sosial tersebut sangat mempengaruhi individu dalam penentuan pengeluaran pembelian. Misal, di kalangan teman sebaya banyak yang mempunyai barang yang sedang tren, maka individu yang lain akan terdorong untuk membeli juga agar memiliki barang yang sama dan lebih dapat diterima di kalangan teman sebayanya. Iklan dan media pun juga sangat mempengaruhi dalam pengeluaran atau spending atas keputusan pembelian. Next. Perencanaan dalam pembelian. Yang pertama, mengapa saya membutuhkan atau menginginkan produk ini? Jadi saat kita berencana membeli suatu barang atau produk ini, kita harus mempertimbangkan apakah produk ini benar-benar kita butuhkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membeli kebutuhan bahan pangan atau bahan pokok itu jelas pasti kita butuhkan. Namun kita juga tetap harus meminimalisir anggaran untuk pembelian barang yang memang kita butuhkan saja, agar tidak terciptanya kemubaziran dan perilaku negatif dalam berbelanja atau sering disebut sebagai spending habit. Selain itu, produk primer untuk kebutuhan dalam kehidupan biasanya lebih diprioritaskan daripada produk sekunder atau tersier. Yang kedua, berapa lama produk ini akan bertahan lama.
Jadi saat kita berencana membeli suatu barang atau produk, kita harus mempertimbangkan apakah produk ini bisa bertahan lama atau tidak. Misalnya kayak kita membeli bahan pangan atau pokok, kita harus mempertimbangkan dulu bahan pangan itu bisa bertahan lama atau tidak. Kalau bisa bertahan lama, kita akan membelinya. Kalau tidak bisa bertahan lama, kita tidak akan bisa membelinya agar tidak terjadi pemborosan atau disebut spending habit. Yang kedua, pengganti apa yang tersedia dan beberapa biayanya. Jika suatu saat kita membeli barang atau produk yang kita butuhkan dan kita harus melihat berapa biayanya tersebut, agar tidak mengalami pemborosan uang atau kemubaziran yang disebut spending habit. Yang keempat, dengan menunda pembelian ini, apakah kemungkinan saya akan membeli untuk tidak membelinya nanti? Jadi kita mempertimbangkan pada suatu saat akan membeli barang yang akan saya pilih agar tidak terjadinya kemubaziran dan perilaku negatif dalam berbelanja yang disebut spending habit. Apa jenis biaya tambahan yang terlibat? Yang ke-6, uang ini bisa digunakan untuk apa? Yang ke-7, berapa total biaya produk harga tunai, harga ditanggung, bunga, biaya pengiriman, dan lain-lain. Next. Kemudian, ciri-ciri perilaku konsumtif atau spending habits. Yang pertama ada boros. Yang kedua, sering membeli barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga, selalu terjebak dengan diskon. Yang keempat, rasa gengsi yang tinggi. Nah, sifat yang satu ini memang kerap kali menjadi suatu pendorong bagi seseorang untuk bersikap konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar mereka terlihat mampu di mata orang lain, terutama dari segi finansial. Yang kelima, selalu ikut tren. Kadang bagi sebagian orang selalu mengikuti tren perkembangan sekitar, tentu merupakan hal yang positif. Tetapi apabila mengikuti tren dengan berlebihan, maka akan menjadi hal yang negatif. Yang keenam, suka dikagumi orang lain. Ini juga salah satu ciri orang yang menyukai gaya hidup yang konsumtif, yaitu suka dikagumi oleh orang lain saat dia melakukan gaya hidup yang konsumtif, dan ada orang yang memuji dia, maka perasaannya langsung senang. Next. Selanjutnya ada dampak spending habits. Yang pertama, tidak memiliki dana darurat. Yang kedua, kondisi keuangan bisa berada dalam kritis. Yang ketiga, begitu entengnya transaksi dengan kartu debit atau kartu kredit buat hal konsumtif. Yang keempat, stres karena hidup berada dalam ketidakpastian. Yang kelima, hidup dipenuhi rasa takut karena tidak adanya perlindungan. Next. Kemudian ada solusi dan cara mencegah spending habit. Yang kita perlu mencegah atau mengelola kebiasaan membelanjakan uang kita agar nantinya kita tidak menimbulkan dampak yang berlebihan atau perilaku yang konsumtif, yaitu dengan cara yang pertama, kita menabung di awal bulan. Kita perlu mengutamakan untuk menyisihkan sedikit gaji yang kita punya untuk ditabung buat masa depan nanti. Selain itu, jumlah yang kita tabung setiap bulannya juga akan sama sehingga lebih efektif dan tidak menggunakan dari sisa gaji kita. Yang kedua, kita perlu membuat anggaran belanja. Kita perlu membuat daftar belanjaan ini beserta anggarannya sehingga nantinya kita bisa memiliki patokan daftar pengeluaran sesuai dengan budget yang sudah ditetapkan, agar kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Yang ketiga, kita bisa bijak untuk memanfaatkan promo. Dengan memanfaatkan promo ini, kita bisa menghemat pengeluaran. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan karena nantinya juga bisa melakukan pemborosan. Yang keempat, kita bisa menyisihkan gaji untuk dana darurat. Hal ini juga perlu dilakukan jika sewaktu ada hal yang mendesak,
kita bisa menggunakan dana darurat yang kita sisihkan ini dan tidak perlu mengambil uang yang ada di tabungan kita. Kemudian kita perlu belajar membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Yang keenam ada jangan terlalu baik kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu kita perlu reward diri sendiri secukupnya. Kita boleh membeli hadiah pada diri sendiri, tapi kita tidak boleh juga berlebihan agar self reward ini tidak menjerumuskan pada sikap yang konsumtif. Next. Next. Nah, kali ini saya akan nge-share tentang beberapa apa yang dimaksud dengan spending habit menurut jurnal yang saya baca dari teman-teman, referensi teman-teman. Nah, menurut Michel pada tahun 2008 dalam bukunya yang The Backward Art of Spending Money, nah spending adalah sesuatu yang dinilai menyenangkan dalam mengeluarkan atau membelanjakan uang. Dari hal pendapat di atas dapat dikatakan bahwa spending habit adalah kebiasaan mengeluarkan atau membelanjakan uang. Menurut Cummins DKK pada tahun 2009, rinci spending habit ke dalam 3 indikator, yaitu yang pertama, konsep perencanaan merujuk pada rencana seseorang dalam mengeluarkan uang atau menghabiskan uangnya. Penelitian yang dilakukan oleh Carpenter pada tahun 2008 mengatakan bahwa laki-laki mandiri secara finansial serta lebih percaya diri dalam mengelola keuangan mereka dibandingkan dengan perempuan. Kemudian konsep menabung merujuk pada kepemilikan tabungan atau tidak. Davies dalam Burnham tahun 1999 menemukan bahwa mahasiswi kurang nyaman dengan utang dan lebih suka menabung dibandingkan mahasiswa. Nah, itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki menurut Davies. Terus kemudian ada konsep pembelian untuk hal yang dianggap penting merujuk pembelian barang-barang yang menjadi kebutuhan utama. Dalam penelitian Sutrisno pada tahun 2012 menyatakan perempuan lebih baik dalam hal menabung daripada laki-laki. Nah, untuk kesimpulannya ini kami menggunakan referensi di mana 2 gender yaitu cowok dan cewek itu gimana sih spending habitnya mereka itu berbeda atau sama. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Oh ya, kami untuk buka sesi pertama 2 pertanyaan dulu ya. Apakah spending habit ini merupakan suatu hal yang negatif dan apakah dalam membelanjakan atau melakukan uang ini termasuk hal yang negatif untuk seseorang tersebut atau hal yang biasa saja? Oke, Mbak Nadifa, disimpan dulu ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sesi pertama kita buka 2 dulu ya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Putri. Tadi kan di PPT yang telah ditampilkan, beberapa ciri-ciri dari spending habits ini kan ada boros, gengsi yang tinggi, terus selalu ikut tren. Nah, di masa pandemi seperti ini tuh dampak yang bisa dihasilkan COVID-19 kepada pelaku spending habits itu apa aja? Oh ya Mbak Putri. Ya, terima kasih. Ya, ditampung dulu pertanyaannya. Ya, silakan teman-teman presentasi yang mau menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Nadifa. Pertanyaannya, apakah spending habit ini merupakan suatu hal yang negatif dan apakah dalam pembelanjaan atau melakukan uang ini termasuk hal yang negatif untuk seseorang tersebut atau hal yang biasa saja? Kalau menurut saya, spending habit ini bisa dikatakan positif atau negatif tergantung seseorang yang ingin membelanjakan barang-barangnya.
seperti kita membelanjakan kebutuhan sehari-hari bisa dikatakan itu spending habit positif. Dan kalau kita membelanjakan uang untuk memboroskan pembelian barang-barang yang berlebihan seperti membelanjakan aksesoris atau mencari diskon, biaya pembelian barang-barang yang tidak terpenting itu bisa dikatakan spending habit itu negatif bagi seseorang tersebut. Bisa dipahami, Mbak Nadifa? Bisa, Del. Makasih. Terima kasih juga. Saya mau menjawab pertanyaan dari Putri Purnama. Dampak COVID-19 bagi pelaku spending habits, yaitu yang pertama, pelaku spending habits akan melakukan penimbunan dalam mengelola ketidakpastian pasokan produk di masa depan untuk kebutuhan dasar mereka sendiri. Mereka menimbun produk esensial untuk konsumsi sehari-hari yang mengakibatkan terjadinya stock out atau shortage. Yang kedua, penemuan bakat. Karena masa pandemi, mereka memiliki waktu yang lebih fleksibel di rumah, sehingga memungkinkan untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen dengan resep, melatih bakat, menampilkan cara kreatif dalam bermain musik, dan berbagai pembelajaran. Meskipun mereka tetap mengeluarkan uang secara online, tapi mereka setidaknya mendapat benefit dengan menemukan bakat mereka yang selama ini mungkin mereka tidak sadari. Saya akan menambahi jawaban dari Lila dari pertanyaan Putri Purnama. Pemerintah mengakui daya beli pelaku spending habits ini karena pendapat ini salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja atau PHK, penurunan gaji hingga turunnya omset usaha sebagai dampak harga turun karena permintaan pun juga turun. Yang kedua, karena salah satu faktor pengaruh spending atau pengeluaran yaitu kemajuan teknologi, orang dengan spending habits ini di masa pandemi akan membeli layanan digital yang canggih karena rasa gengsi tinggi, sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan kecanggihan teknologi yang ia punya. Bagaimana Put, apa bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Saya mau menambahkan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaannya Binti tadi. Intinya, itu kan apakah dalam membelanjakan atau melakukan uang ini termasuk hal yang negatif untuk seseorang tersebut atau hal yang biasa saja? Menurut mereka itu biasa. Tapi kalau menurut kita untuk pembelajaran ini itu sebenarnya tidak biasa, itu hal yang buruk. Karena pengelolaan keuangan mereka itu menjadi turun disebabkan karena hanya keinginan atau gengsi mereka terhadap lingkungannya tidak bisa sama dengan lingkungannya jika mereka orang-orang modern. Untuk membuat dirinya itu senang bukan karena tuntutan atau membelanjakan uang tersebut karena kebutuhan primer. Cuma hanya karena untuk kesenangan saja. Begitu Mbak Binti. Ya, terima kasih. Baik, kalau habis ini saya buka sesi kedua ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya di sesi kedua ini. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Risna, monggo. Di masa pandemi ini kan semua serba daring, jadi butuh kuota internet. Nah, bagaimana solusi mencegah spending habit pada kuota internet? Oke Mbak Risna, kita tampung dulu ya. Ya, berikutnya yang mau nanya lagi. Saya mau tanya. Oh, silakan Mbak Naili. Apakah kecenderungan mahasiswa pada spending habit itu berbeda dengan mahasiswi? Bisa diulangi lagi Mbak. Apakah kecenderungan mahasiswa pada spending habit itu berbeda dengan mahasiswi? Oh ya, kita simpan dulu ya. Yuk, pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Mau nanya? Ya, sama-sama. Ya, yang mau nanya?
Oke, silakan teman-teman yang berpresentasi untuk menjawab pertanyaannya teman-teman tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nailil Maghfiro. Apakah kecenderungan mahasiswa pada spending habits itu berbeda dengan mahasiswi? Menurut pendapat saya, kecenderungan pada spending habits antara mahasiswa dan mahasiswi itu sama. Perlunya sikap hati-hati dalam membelanjakan uang karena itu diperlukan perencanaan sehingga dari perencanaan tersebut dapat mengurangi pembelian hal-hal yang dianggap kurang penting dan baik mahasiswa ataupun mahasiswi masih mampu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Mbak Nailil? Iya, Maaf. bisa. Maaf sebentar, saya menambahi jawaban dari Nur Abadiah dari pertanyaan Mbak Nailil. Kalau menurut saya, spending habit antara mahasiswa dan mahasiswi ini cenderung berbeda. Karena pada umumnya perempuan mengelola keuangannya secara emosional, sedangkan kalau laki-laki secara logika. Pada mahasiswi kebanyakan memiliki spending habit yang tinggi, sehingga ia cenderung menghabiskan uangnya dengan berbelanja sesuai dengan keinginannya. Berbeda dengan laki-laki yang menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Nailil? Bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Risna. Risna tadi kan tanya untuk solusi dari spending habit masalah kuota internet ya. Iya. Solusinya itu kalau kan pastikan mereka itu kan gabut di rumah. Jadi memakai kuota internet pemborosan kuota internet. Kita bisa bikin schedule atau jadwal kegiatan kita tiap hari selama 1 minggu lah minimal. Kegiatan untuk meminimalisir penggunaan kuota internet atau penggunaan data di HP kita sendiri. Jadi kita meminimalisir untuk pengguna HP aja, jangan diminim aja, diminimalisir untuk penggunaan HP biar kita juga nggak terlalu banyak lihat HP gitu. Mungkin ada yang mau nambahin dari teman-teman? Nah, jadi maksudnya Mbak Wilda itu tadi gini. Nah, kan itu penggunaan kuota. Jadinya penggunaan kuotanya kan bisa kita batasi sendiri kayak gitu untuk meminimalisir terjadinya spending habit yang dimana belum maksudnya masih ada masanya tapi udah habis duluan kayak gitu. Jadi kan kasarannya kan kebutuhannya menjadi bertambah toh. Nah, jadi untuk mengurangi penggunaan internet yang tidak berguna kayak gitu. Jadi diminimalisir untuk penggunaannya tapi dimaksimalkan kepada tujuannya kayak gitu. Yang gimana Mbak Risna? Iya, paham. Makasih.
Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin atau dari peserta atau selain di luar kelompok juga enggak apa-apa. Saya akan menambahi jawaban dari Mas Rizky. Di masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua kan melakukan daring ya. Jadi kuota itu merupakan kebutuhan utama kita di masa pandemi ini karena semuanya serba daring. Nah, terus solusi buat ini biar nggak terlalu menghabiskan uang di kuota itu gimana sih? Kita juga bisa memanfaatkan kuota gratis dari pemerintah. Jadi kan biar nanti pengeluaran kita di kuota itu juga lebih sedikit kalau kita memanfaatkan itu. Terus bisa memanfaatkan promo-promo pembelian kuota melalui aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia gitu. Kan banyak diskon. Ada yang sampai memberikan cashback 75% untuk pembelian minimal berapa gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja buat menekan pemborosan kita di kuota itu. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya sekali lagi sebelum waktunya habis. Oke, kami akhiri dari kelompok kami yang membahas tentang spending habit. Mohon maaf jika kelompok kami ada mengeluarkan kata-kata yang salah dan tidak mengenakan. Saya Muhammad Rizky mengakhiri presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.